Halo teman-teman, hari ini kita mau belajar tentang hisab awal bulan. Mau tahu bagaimana keseruannya? Yuk ikut ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat? Hari ini kita akan membedah tentang konsep dasar penentuan awal bulan dan hisab awal bulan seperti apa yang ada di Indonesia. Tapi sebelum itu, agar keberkahan ilmu dapat kita dapatkan pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa, silahkan. Baik, saya absen sebelumnya. Jihadul Akbar, Alit Firdat, Nabil bin Amar, Afrida Kusuma Hakiki, Assalamualaikum semua, mari kita mengenal apa itu bulan. Bulan adalah benda langit yang terdekat dengan bumi, sekaligus merupakan satelit bumi. Karena bulan merupakan satelit, maka bulan tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, melainkan memancarkan cahaya matahari. Sebagaimana dengan bumi yang berputar dan mengelilingi matahari, bulan juga berputar dan mengelilingi bumi. Bulan merupakan satelit alami bumi. Bentuk bulan tampak berbeda-beda pada waktu-waktu tertentu dari bumi. Bentuk bulan yang berbeda-beda inilah yang disebut fase bulan. Ada 8 fase bulan dan bagaimana tahapannya? Mari kita bahas satu persatu. Fase bulan baru. Pada fase ini, bulan terlihat gelap sama sekali. Bulan baru terjadi ketika bulan berada di antara bumi dan matahari. Bagian bulan yang menghadap ke bumi tidak mendapatkan cahaya matahari sama sekali dan hanya mendapat cahaya dari bumi. Ini sebabnya bulan terlihat gelap sama sekali. Fase kedua adalah bulan sabit awal atau waxing crescent. Setelah bulan baru, cahaya mulai terlihat karena bulan mulai meninggalkan konjungsi mengelilingi bumi sehingga mulai tampak sedikit cahaya matahari. Bulan sabit awal terlihat bagian sangat kecil bersinar dari sisi kanan dan berbentuk sabit. Fase bulan sabit awal terjadi saat bulan meninggalkan konjungsi pada tanggal 1, 2, dan 3 penanggalan bulan atau komariah. Selanjutnya fase kuartal pertama, yaitu fase di mana setengah bagian sisi kanan bulan terlihat bersinar. Posisi bulan pada fase ini berada 90 derajat dari matahari sehingga setengah permukaannya yang menghadap ke bumi terlihat. Disebut kuartal pertama karena posisi ini seperempat jalan sejak bulan baru. Kuartal pertama terjadi tanggal 6, 7, dan 8 penanggalan bulan atau komariah. Fase cembung atau waxing gibbous. Pada fase ini kita bisa melihat hampir seluruh bagian bulan bersinar dan hanya sebagian kecil permukaan sebelah kiri yang gelap. Semakin banyak bagian bulan yang mendapat cahaya matahari. Fase ini terjadi pada tanggal 10, 11, 12 penanggalan bulan. Bulan purnama atau kuartil kedua. Pada fase ini bulan terlihat penuh, terjadi pada saat bulan satu garis dengan bumi dan matahari. Namun, karena orbit bulan tidak selalu lurus dengan bumi dan matahari, bulan masih bisa terlihat. Ada kalanya orbit bulan berada tepat satu garis lurus dengan bumi dan matahari. Pada kondisi ini akan terjadi gerhana bulan. Fase bulan purnama terjadi pada tanggal 13, 14, dan 15. Fase cembung akhir atau waning gibbous. Mulai dari fase ini cembung akhir, penampakan bulan tampak terbalik dari fase-fase sebelumnya. Kali ini, sebagian besar permukaan kiri bulan tampak bersinar. Hanya sebagian kecil bagian kanan yang gelap. Fase ini terjadi di tanggal 17, 18, dan 19 penanggalan bulan atau komariah.
Fase kuartal akhir. Sesuai dengan namanya, proses ini menandakan 3/4 jalan fase bulan. Penampakan bulan yang bisa kita lihat adalah setengah bulan bagian kiri tampak bersinar. Fase ini terjadi di tanggal 21, 22, dan 23. Fase sabit tua atau waning crescent. Pada fase ini hanya sebagian kecil bulan sebelah kiri yang terlihat oleh kita, dan berbentuk sabit, terjadi pada tanggal 27, 28, dan 29. Setelah ke-8 fase bulan tersebut, maka bulan akan mengulang fase dari fase 1, yaitu bulan baru dan kembali tampak gelap di langit. Masuknya tanggal 1 atau bulan baru terjadi saat matahari lebih dulu terbenam daripada bulan. Saat matahari terbenam, posisi bulan berada di antara bumi dan matahari dalam satu bujur astronomis. Umat Islam menyebutnya dengan ijtima. Ini yang perlu kita pahami bersama, saudara. Sejauh ini ada dua cara menentukan awal Ramadan, yakni hisab dan ruqyat. Kita coba telisik satu persatu. Hisab merupakan perhitungan atau penentuan awal bulan pada kalender Hijriah dengan cara matematis dan astronomis. Hisab biasa digunakan dalam memperkirakan posisi matahari dan bulan terhadap bumi. Dalam metode ini, posisi bulan dijadikan penanda masuknya periode awal kalender Hijriah, sementara posisi matahari digunakan sebagai penanda masuknya atau pergantian waktu sholat. Sementara pada metode ruqyat, ini dikenal sebagai aktivitas mengamati visibilitas hilal, yakni penampakan bulan sabit yang tampak pertama kali setelah terjadinya ijtima atau konjungsi. Nah, ruqyat biasanya dilakukan menggunakan alat bantu optik seperti teleskop. Ruqyat ini dilakukan setelah matahari terbenam. Hilal hanya tampak setelah matahari terbenam atau pada waktu maghrib karena intensitas cahaya hilal sangat redup ketimbang dengan cahaya matahari serta ukurannya yang sangat tipis. Apabila saat melakukan ruqyat hilal terlihat, maka pada waktu petang atau maghrib waktu setempat telah memasuki bulan baru Hijriah. Namun kalau sebaliknya, apabila hilal tidak terlihat, maka awal bulan ditetapkan mulai maghrib hari berikutnya. Baik teman-teman, setelah tadi penjelasan tentang bagaimana itu fase-fase bulan dan sebagainya, sekarang kita akan masuk ke metode-metode dalam penentuan awal bulan. Jadi selama ini yang teman-teman tahu bahwa penentuan puasa, Ramadan ataupun Idul Fitri itu kan ru'yatul hilal. Ternyata tidak semudah ru'yatul hilal pergi ke pantai lalu kemudian ngelihat hilalnya kelihatan apa enggak. Di Indonesia sendiri itu ada banyak banget cara untuk hisab awal bulan itu. Jadi metodenya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada metode yang pertama imkanur ru'yah mabims. Imkanur ru'yah itu kalau di bahasa Indonesia kan itu tuh adalah kemungkinan terru'yah, kemungkinan terlihat. Jadi bisa saja terlihat, bisa saja tidak. Kenapa bisa saja terlihat, bisa saja tidak? Karena ufuk itu dia biasanya kalau kalian ke pantai, tahu ufuk? Ufuk itu antara langit dengan laut. Batas antara langit dengan laut. Jadi kalau kalian ngelihat laut sama langit, itu batasnya itu disebut dengan ufuk. Nah di situ tuh biasanya berkumpulnya awan. Sudah aja kita sore-sore misalnya pengen datang ke pantai, pengen sunsetan, ketutup awan. Pernah ngalamin? Oke. Nah, ketika ketutup awan itu, maka posisi bulan yang ingin kita lihat atau hilal yang ingin kita lihat itu ketutup sama awan. Sehingga menjadi tidak terlihat sore itu. Tapi di satu hari yang lain ketika kita melihat hilal, bisa saja hilal itu terlihat ketika awan itu sedang tidak ada di situ. Lagi nggak nongkrong ngopi di situ awannya, lagi pergi ke tempat yang lain, sehingga terlihat, sehingga namanya imkanur ru'yah, kemungkinan terlihat. Nah, metode pertama namanya imkanur ru'yah mabims. Apa itu mabims? Mabims itu adalah ini singkatan dari Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jadi kita di wilayah ASEAN itu yang memiliki jumlah orang yang beragama Muslim itu paling banyak tuh ada di Brunei,
Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kenapa Thailand tidak ikut? Thailand nggak kepengen ikutan aja. Kalau diikutin jadi Mabims, ya, jadi T-nya di belakang di sini. Nah tapi Thailand nggak ikutan, adanya Mabims doang. Menteri Agama dari Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura ini bersepakat bahwa teorinya kita menggunakan imkanur ru'yah, kemungkinan terru'yah. Maka kemudian dalam menentukan baik 1 Ramadan, baik itu 1 Syawal, Idul Fitri, Idul Adha, itu ditentukan dengan metode imkanur ru'yah. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya sekarang itu ada 3 derajat, 6,4 derajat. Ini 3 derajat itu adalah ketinggian daripada hilalnya. Hilal itu di atas ufuk itu tingginya 3 derajat baru bisa terlihat. Kalau angka ini kurang, maka dia nggak mungkin masuk bulan baru. Jadi Ru'yatul Hilal itu dilaksanakan setiap tanggal 29. 29 apa? Bukan 29 Juni, Juli, Agustus. Dia Muharram, Safar, Rabiul Awal, Jumadil Awal. Saya yakin kalian nggak tahu lahir kalian hijriahnya apa. Kebanyakan dari Gen Z nggak tahu. Ya, bahkan nggak hafal bulan ke-8 dalam hijriah itu apa. Ya, nggak apa-apa. Kita 5 tahun lagi bisa tahu kok nanti kita ya. Oke, nah jadi tanggal 29 setiap bulan itu akan dilakukan ru'yah. Contoh misalnya mau ru'yatul untuk Idul Fitri atau Lebaran, maka 29 Ramadan atau 29 puasa itu baru dilaksanakan ru'yah. Nah, kalau posisi angka ini sudah terpenuhi maka besoknya Idul Fitri. Tapi kalau posisi ini tidak terpenuhi maka dia lusanya baru Idul Fitri. Sehingga apa? Sehingga imkanur ru'yah itu berlaku kalau ini sudah angkanya melebihi hitung-hitungannya, hisapnya ini melebihi angka ini dan di pantainya terlihat, maka dia disebut dengan imkanur ru'yah. Jadi ada kemungkinan terlihat, ada tidak. Nah yang kedua ada imkanur ru'yah NU. NU yang jelas adalah salah satu ormas yang ada di Indonesia yang cukup besar keagamaan, Nahdlatul Ulama. Kalau di Lombok paling besar namanya Nahdlatul Wathon. Nah, NU punya imkanur ru'yah juga, kemungkinan terru'yahnya. Kemungkinan terru'yahnya mirip dengan ini. Cuman karena dia berdiri sebagai organisasi, makanya disebut imkanur ru'yah NU. Tapi kalau pemerintah disebutnya Mabims. Yang ketiga ada wujudul hilal. Kalau yang bahasa Arab pasti tahu, wujud artinya terlihat. Wujudul hilal artinya hilalnya terlihat. Nah, bedanya apa dengan imkanur ru'yah? Kalau wujudul hilal bilangnya bahwa kemudian wujud itu tidak mesti dalam bentuk fisik. Kalau hitung-hitungannya sudah angkanya plus, jadi kalau di sini ini plus ini minus. Kalau bulan itu sudah berada di sini hatta 0,8 derajat saja, 0, derajat saja tapi dia plus, maka dia disebut dengan wujud. Artinya besok sudah pasti lebaran, besok sudah pasti puasa. Nah berbeda ini, angka 0,8 dengan 3 kan jauh. Kalau yang di sini hatta 0,8 derajat tapi sudah plus, dia pasti besoknya lebaran. Tapi kalau ini harus nunggu dulu angkanya sampai 3 derajat. Kalau angkanya 2 derajat gimana? Berarti yang wujudul hilal lebaran, ini belum lebaran. Sudah kelihatan kenapa kita berbeda di Indonesia? Ada orang-orang yang pakai tipe wujudul hilal, begitu dihitung hari itu, angkanya cuma 2 derajat. Hasilnya apa? Hasilnya yang ini lebaran, yang ini belum lebaran. Yang ini besok Idul Fitri sholat, yang ini masih puasa besoknya. Nah, berikutnya lagi, ada yang disebut dengan kalender Hijriyah Global Tunggal. Ini yang baru-baru ini disebut dengan KHGT. Ini teman-teman Muhammadiyah punya. Kalau yang teman-teman ada berafiliasi dengan Ormas Muhammadiyah, pakainya ini. Bedanya apa? Kalau yang ini tadi imkanur ru'yah, di ru'yahnya hilal itu hanya pada wilayahnya masing-masing. Di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, di Singapura. Tapi kalau kalian Hijriyah Global Tunggal, dia ru'yahnya seluruh dunia. Jadi misalnya di Indonesia hilalnya nggak kelihatan karena 2 derajat. Di New Zealand sana, misalnya di New Zealand sana tingginya sudah sampai 5 derajat. Maka yang dipakai Indonesia apa ini? Yang mereka pakai yang ini.
Karena ada satu titik di seluruh dunia yang melebihi angka batas ini. Sehingga mau tidak mau besok Lebaran, walaupun di negaranya sendiri tidak mungkin terlihat. Walaupun di negaranya sendiri tidak terlihat. Oke. Yang terakhir ada ru'yah global. Nah ini yang paling seru lagi nih. Ru'yah global itu dia ru'yahnya mirip sama ini. Jadi dimanapun di seluruh dunia itu yang melihat hilal kalau KHGT, maka dia kemudian ikut selama di salah satu daerah di negara di seluruh dunia salah satunya lebih daripada angka ini, maka dia ikut. Tapi kalau yang ini dia mirip sama yang ini, yang wujudul hilal. Yang ini ru'yat di global dimanapun, yang penting angkanya plus. Hatta di kita ini masih minus, nggak kelihatan sama sekali. Tapi di Yordania, di Libanon sana, atau di Amerika, atau di Meksiko sana tiba-tiba angkanya plus, maka mereka besok pasti Lebaran. Jadi bedanya itu, kalau ini kemungkinan terlihat, kalau ini terlihat dalam bentuk apapun, kalau ini salah satu terlihat tapi syaratnya harus ini, kalau yang ini terlihat dimanapun. Sehingga ini semua terpakai di Indonesia, maka jangan heran kalau tiba-tiba kita di Indonesia ada yang lebarannya duluan, bahkan ada yang sudah makan, kita masih puasa. Bahkan jangan heran, hari ini malam ini kita sudah tarawih, mereka masih hari ini kita masih tarawih, mereka sudah takbiran malam ini. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya Pak, Oh, ya, silakan. apa bedanya hilal dengan bulan secara umum Pak? Nah, teman-teman, begitulah keseruan kita di kelas pada hari ini dengan mata kuliah Hisab Awal Bulan. Nah, untuk hari ini kelasnya sampai di sini dulu dan kita berjumpa di lain waktu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.